India berabad-abad ataupun berpuluh-puluh tahun yang lalu di India itu ada sebuah kerajaan yang dinamakan dengan Kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal itu adalah salah satu kerajaan Islam yang pernah berjaya di India pada masanya, begitu ya. Kalian pernah nggak dengar nama Taj Mahal? Ya, Taj Mahal itu adalah salah satu peninggalan dari kerajaan Mughal juga. Kayak Fatehpur Sikri, kemudian Jama Masjid, ya, kemudian ada Akbar Tomb, Humayun Tomb, itu semua bagian dari kerajaan Mughal. Pernikahan juga kadang berdasarkan dari perjanjian politik, pokoknya gitu-gitulah. Nah awalnya si Joda ini, dia tuh benci banget sama si Jalal, kenapa? Dan pas kali waktu itu lewat tandu yang isinya itu Joda di dalamnya guys ya. Itu pertama kali si Jalal melihat Ratu Joda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. So di video kali ini aku mau review sedikit tentang salah satu serial India yang mungkin serial ini pernah kalian nonton dan sudah lama banget pernah tayang di Antv, begitu guys. Oke, nama serialnya adalah Joda Akbar. Kenapa aku bahas ini? Karena ini adalah salah satu serial favoritku dan serial ini bukan hanya karangan biasa ataupun fiktif ya, melainkan diambil dari kisah nyata dan juga sejarah yang memang adanya, begitu. Oke, buat kalian pengen tahu, silahkan simak video ini hingga akhir. Oke, jadi Joda Akbar sendiri ini itu sebenarnya punya dua versi guys. Kalau di India ya, yang pertama itu ada versi movie, yang kedua itu versi serial. Yang versi movie ini itu lebih duluan tayang kalau nggak salah. Dan pemainnya juga artis Bollywood kayak Hrithik Roshan, Aishwarya Rai. Cuma karena versi movie dia itu kayak disingkatkan dan tidak berepisode ya, karena kan kayak film gitu. Terus satu lagi itu versi serial, itu lebih mungkin itu sesudah versi movie baru versi serial, karena aku tidak menonton yang versi movie tapi versi serialnya. Dan yang versi serial ini itu pemeran utamanya ada Jalal itu sebagai Raja Tokas, kemudian ada Paridhi Sharma dan juga Levina Tandon. Nah ini berepisode guys. Kalau di India sendiri itu ada sekitar 500-an lebih episode ya untuk yang serial Joda Akbar. Terus dari mana aku tahu tentang serial ini? Nah jadi kan dulu aku itu suka banget nonton TV ya, ketika masih SMP, SMA, awal-awal kuliah juga aku masih sering tuh nonton TV. Nah di Antv itu ada ditayangin tuh serial India. Nah namanya itu ini dia guys, Joda Akbar. Dan ternyata setelah aku nonton, walaupun dia nggak full aku nonton, aku tertarik tuh dengan kisahnya ya, karena emang sinetronnya itu lumayan bagus, keren, tentang kerajaan, kemudian tentang sejarah-sejarah dulu, dan juga adanya dua orang pemeran utama yang bikin aku itu suka. Ada Jalal dan juga Joda di situ. Oh my god! Wow! Pokoknya aku suka banget, terus aku simak lah. Dan sampai sekarang aku juga masih nonton. Kadang-kadang ketika pengen nonton aku nonton, tapi nggak lagi di televisi, karena kan di televisi itu sudah tidak ditayangkan lagi ya di Indonesia. Tapi di aplikasi ini guys, di aplikasi ZEE5, di situ itu ada tuh serial ini dari episode 1 sampai episode terakhir ya, subtitle English gitu. Ada juga yang audio bahasa Indonesia, tapi dia itu di-cut dan cuma ada sekitar 226 episode. Tapi jika kalian pengen yang full itu ada sekitar 500-an episode guys di ZEE5, itu aplikasi dari India. Pokoknya gitu. Oke, terus untuk serial Joda Akbar sendiri ini ditayangkan di India mungkin tahun 2008 gitu ya, sedangkan di Indonesia itu tahun 2013. Sebenarnya sinetron ini ataupun serial ini menceritakan tentang apa sih? Oke, mari kita bahas. Nah jadi gini guys, dulu di India berabad-abad ataupun berpuluh-puluh tahun yang lalu di India itu ada sebuah kerajaan yang dinamakan dengan Kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal itu adalah salah satu kerajaan Islam yang pernah berjaya di India pada masanya, begitu ya. Kalian pernah nggak dengar nama Taj Mahal? Ya, Taj Mahal itu adalah salah satu peninggalan dari kerajaan Mughal juga. Kayak Fatehpur Sikri, kemudian Jama Masjid, kemudian ada Akbar Tomb, Humayun Tomb, itu semua bagian dari kerajaan Mughal. Jadi kerajaan Mughal ini itu pertama kali didirikan oleh Babur ya, yang berasal dari Mongol kalau nggak salah. Dia mendirikan kerajaan Mughal di India, kemudian diwariskan oleh anaknya Humayun, dan yang ketiga itu Akbar. Nah jadi yang ditayangkan di televisi ini kisah si Akbar ini gitu guys, raja ketiga ya, kaisar ketiga. Nah jadi kaisar Mughal yang ketiga ini namanya itu Jalaluddin Muhammad Akbar. Akbar ini adalah julukan untuk dia karena dia itu kayak menjadi raja yang bijaksana, sehingga masyarakatnya itu memberikan gelar kepada dia Akbar yang besar begitu. Nah Joda ini adalah istri ketiga kalau nggak salah ya.
Jadi raja ini dia punya banyak istri ya, punya banyak istri dan juga selir. Karena memang mungkin dulu seperti itu ya, yang namanya raja pasti mereka banyak selir gitulah. Dan si Joda ini adalah salah satu istri dia yang beragama Hindu ataupun non-Muslim. Jadi kan si Jalal ini Muslim ya, karena dia kan dari kerajaan Mughal. Dan kenapa dia itu bisa menikah dengan Joda? Itu kalau di serialnya diceritakan bahwa ada kayak perjanjian politik gitulah yang mengharuskan mereka itu menikah. Itu pun ditawari ataupun diminta oleh ayahnya Joda gitu ya. Karena kan dulu itu kalau kerajaan itu pasti banyak banget tuh perjanjian politik, pernikahan juga kadang berdasarkan dari perjanjian politik. Pokoknya gitu-gitulah. Nah awalnya si Joda ini dia tuh benci banget sama si Jalal. Kenapa? Kalau di serial ya, kalau untuk kisah nyatanya aku belum baca, belum beli bukunya. Tapi kalau untuk di serialnya, karena mereka itu kan Hindu sama Muslim ya, otomatis mereka itu kayak gimana ya, bermusuhan gitulah, karena beda ya, beda agama gitu. Terus si Jalal ini dia juga yang membunuh tunangan si Joda ini, Suryaban. Jadi sebelumnya si Joda sama si Suryabansi mereka itu udah tunangan lah. Namun pada suatu ketika dia itu dibunuh. Nah, dikira Joda yang ngebunuh itu adalah Raja Jalaluddin itu. Padahal enggak, yang ngebunuh itu Syarifuddin ataupun adik sepupu dari si Jalal ini gitu. Itu tanpa sepengetahuan Jalal gitu ya. Nah, jadi karena miskom, akhirnya si Joda ini benar-benar sangat membenci si Jalal ini. Bahkan dia pernah bersumpah kayak di depan patung dewanya, dia bersumpah bahwa akan meletakkan atau akan memenggal kepala si Jalal dan menempatkannya di depan patung dewanya itulah. Pokoknya sampai segitu marahnya si Joda. Saat itu dia tuh benci banget dengan yang namanya kerajaan Mughal, apalagi dengan Raja Jalal lo gitu. Dan mereka kan saling gak kenal tuh ya, karena kan dulu ya, maksudnya bukan kayak sekarang yang penuh dengan teknologi. Jadi mereka emang sama-sama sekali gak kenal, sama-sama tidak melihat wajah satu sama lain gitu ya. Hingga pada suatu ketika beredar tuh isu di Jalal bahwa ternyata ada seorang putri Amer, yaitu si Joda ini, yang punya kecantikan yang sangat luar biasa. Dia itu juga wanita yang pintar, cerdas, dan juga bermartabat begitulah. Akhirnya karena penasaran, si Jalal ini pergilah kan ke Amer gitu, dengan menyamar sebagai orang Hindu begitu. Dan pas kali waktu itu lewat tandu yang isinya itu Joda di dalamnya guys ya. Itu pertama kali si Jalal melihat Ratu Joda. Ini cuplikan singkatnya. Nah jujur pas di sini aku tuh bener-bener kayak senyum sendiri, dan emang di sini tuh emang bagus banget vibes-nya begitu ya guys. Nah jadi di situ kan nampak tuh si Joda yang dia lihat bukan tunangannya tapi si Akbar. Ternyata emang takdir dia itu sudah digariskan untuk bersama dengan Akbar. Intinya begitulah. Oke, singkat cerita akhirnya mereka itu menikah walaupun dalam keadaan benci. Si Joda ini benar-benar sangat membenci dia. Namun hingga pada akhirnya cinta itu mulai tumbuh ya, baik dari Jalal maupun dari Joda. Dan bahkan si Joda ini adalah salah satu istri dari Raja Jalal yang sangat berpengaruh, dan bahkan dia banyak menciptakan kayak sejarah lah kalau di buku ya, yang ditampilkan di buku. Dan juga Joda ini mendapat gelar Maria Uzamani karena melahirkan pewaris untuk kerajaan Mughal, yaitu Pangeran Salim ya. Jadi Pangeran Salim ini adalah Raja Mughal keempat atau yang sering disebut dengan nama Jahangir. Begitu guys. Oke, nah jadi si Ratu Joda ini adalah salah satunya istri Raja Jalal yang beragama Hindu, namun dia sangat menghormati dan bertoleransi dengan agama Islam gitu ya. Hingga pada akhirnya sampai sekarang banyak sekali peninggalan-peninggalan yang dibuat oleh Ratu Joda ataupun ide-ide yang disampaikan oleh Ratu Joda kemudian dieksekusi oleh Raja Jalal. Misalnya gini nih, dia itu punya ide pengen ini tuh, akhirnya Raja Jalal membuat bangunan ini karena untuk ide dia begitu ya. Terus kayak ada juga Fatehpur Sikri di situ adalah salah satu tempat di mana Ratu Joda melahirkan anaknya ataupun pewaris kerajaan Mughal ya. Karena kan anak sebelumnya, anak mereka yang kembar itu kan meninggal. Akhirnya mereka melahirkan anak yang ketiga sebagai pewaris, dan dia itu melahirkan di Fatehpur Sikri, ya, di tempat orang alim suci, orang kayak bisa kita bilang ulama-ulama lah gitu. Jadi guys, sampai sekarang masih banyak bangunan-bangunan peninggalan sejarah dari kerajaan Mughal, ataupun terutama dari beberapa peninggalan itu emang ide dari Ratu Joda ataupun dibuatkan oleh Raja Jalal untuk Ratu Joda. Itu masih ada di India guys. Dan itulah kenapa India menjadi salah satu negara impianku yang ingin banget aku kunjungi. Karena di sana aku pengen ngelihat loh peninggalan dari kerajaan Mughal ini. Salah satunya itu ada Taj Mahal dan juga lainnya. So jadi
Ratu Joda ini katanya banyak berpengaruh di kerajaan Mughal, walaupun awalnya itu mereka itu sangat membenci satu sama lain, tapi akhirnya menjadi saling mencintai. Bahkan Ratu Joda ini adalah salah satunya istri yang dimakamkan paling dekat dengan Raja Jalal. Nah, jadi kan Ratu Joda ini tuh Hindu ya, bahkan sampai di akhirnya itu tidak ada yang mengetahui secara pasti apakah dia itu mualaf atau tetap Hindu. Tapi ada sejarah yang mengatakan bahwa kenapa dia itu dimakamkan secara Islam di dekat Raja Jalal, karena itu permintaannya sendiri. Kalau orang Hindu kan biasanya dikremasi ya, itu kayak dimakamkan, dibuat kubur gitulah. Dan makam dia itu yang paling dekat dengan Raja Jalal. Begitu guys. Nah, jadi kisah ini kayak benar-benar bukan menginspirasi sih, lebih ke banyak hal yang bisa dipetik gitu ya, banyak pesan moral di dalamnya, bisa dibilang menginspirasi juga. Namun di sini aku tidak membenarkan pernikahan beda agama ya. Itu emang tidak boleh, apalagi bagi umat muslim ya, kita tidak boleh menikah karena beda agama. Cuma di situ antara raja dengan ratu beda agama itu urusan mereka sendiri. Namun kita lihat dari sisi lain begitu ya. Kemudian kerajaan Mughal itu juga mencapai puncak kejayaannya itu pada masa pemerintahan Akbar itulah. Itu mungkin salah satunya karena adanya istri yang sangat mendukung dia juga gitu ya. Kenapa dia bisa mencapai itu semua. Kemudian dia diberikan gelar Akbar dan juga lainnya. Bahkan Ratu Joda ini katanya adalah salah satunya istri yang sangat dicintai oleh Raja Jalal, dan dia membuatkan satu tempat khusus ataupun lorong yang mana lorong itu bisa tembus langsung ke kamar Raja Jalal ya. Yang gimana ya? Raja itu kan karena punya banyak istri dan juga selir, otomatis dia itu punya kamar sendiri dan juga istrinya nanti punya kamar masing-masing. Namun Ratu Joda itu spesial, dia dibuat kayak lorong khusus yang mana Ratu Joda bisa kapanpun ke kamar Raja Jalal gitu ya secara khusus, dan itu hanya bisa dilewati oleh Raja Jalal begitu guys. Jadi seistimewa itu ya Ratu Joda, benar-benar diratukan oleh laki-laki yang tepat. Oh my god! Wow! So jadi itulah guys sedikit kisah ataupun cuplikan ataupun review tentang kisah serial Joda Akbar. So buat kalian yang pengen nonton aja di Z5 ada, ataupun nanti kalau kalian pengen lihat cuplikannya ada tuh banyak di TikTok, YouTube, or Instagram. Pokoknya aku suka banget dengan serial ini dan aku pengen banget ke India. Semoga tahun ini atau tahun depan aku berkesempatan ke sana. Terutama aku pengen banget ke Taj Mahal. Taj Mahal itu by the way adalah sebuah bangunan yang dibuat oleh cucu dari Ratu Joda, karena kan dia itu punya anak namanya Jahangir ya, Salim ini punya anak Shah Jahan ya. Jadi Shah Jahan inilah yang membuat Taj Mahal. Dia membuat Taj Mahal ini juga untuk mengenang mendiang istrinya Mumtaz Mahal yang meninggal karena melahirkan Amerika yang ke-14. Jadi memang kayak dari atas sampai bawah tuh cucu-cucunya punya kisah yang unik-unik, yang beda-beda, dan kisah cinta mereka itu kayak amazing banget gitu guys. Oke guys, jadi ini sekilas tentang serial Joda Akbar. Pokoknya aku kasih nilai 9/10 deh untuk sinetron ini, serial ini. Oke, semoga video ini bermanfaat, dan jika ada yang ingin kalian tanyakan silahkan komen di bawah. Dan jika ada hal yang memang aku sampaikan itu keliru, silahkan disampaikan. Oke, thank you guys and see you on the next video. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.